masuk ke materi baru tentang operasi pernyataan berkantor. Kalau pada PPT yang bahasa Inggrisnya itu di sini judul materinya adalah tentang quantification theory. Intinya sama saja, nanti kita bahas tentang kantor. Itu inti dari materi pada hari ini. Nah, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu proposisi umum dan proposisi singular. Di sini ada beberapa pernyataan nih atau proposisi. Coba perhatikan. Setiap manusia fana, kemudian Andika seorang manusia. Oleh karena itu Andika fana. Kira-kira dari apa yang kita sudah pelajari sebelumnya, apa sih perbedaan proposisi yang ini dengan proposisi yang kita pelajari sebelum-sebelumnya, yang kita buktikan keabsahannya itu? Coba, apa kira-kira perbedaannya? Misalnya ini nih, saya punya untuk ini. Jika Andi rajin belajar, maka Andi lulus. Kemudian premis yang kedua, Andi rajin belajar. Apa kesimpulannya? Andi lulus. Andi lulus. Ini modus apa ini? Modus Ponens. eksponen. Nah, coba bandingkan yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri nih. Perbedaannya apa? Jika makanya jadi setiap, Bu. Oke, jadi pada yang sebelah kanan itu ada jika makanya, ada implikasinya. Kemudian sebelah kiri ada setiapnya nih. Ya. Kemudian coba kita baca paragraf pertama. Pada bab sebelumnya, kita telah belajar teknik logika yang berlaku bagi argumen-argumen yang keabsahannya bergantung dari cara mengkombinasikan proposisi-proposisi elementer menjadi proposisi komposit. Jadi proposisi elementer maksudnya itu adalah proposisi yang dasar seperti itu. Jika dua proposisi digabungkan, itu menjadi proposisi komposit atau proposisi majemuk, atau biasa juga disebut dengan proposisi gabungan. Nah, jadi ada yang kita bahas yang dahulu-dahulu itu merupakan gabungan dari beberapa proposisi gitu kan. Misalnya kayak gini nih, jika Andi rajin belajar, nah itu satu pernyataan atau proposisi kan, maka Andi lulus. Nah, jadi kesimpulan atau keabsahan argumennya itu bergantung bagaimana cara kita mengkombinasikan proposisi-proposisi tersebut. Nah, perbedaannya dengan sekarang, ini proposisinya ini merupakan proposisi yang singular saja nih, setiap manusia fana. Kalau yang ini bisa tidak kita buat P maka Q untuk pernyataan yang sebelah sini atau proposisi yang ini? Kayaknya bisa, Bu. Bisa? Bagaimana? Jadi P-nya manusia, fananya itu Q-nya. Terus kalau ini apa bedanya? Apa dengan yang kanan, Bu? Iya, sebelah kanan. Coba, kalau ini kan jelas nih ada implikasinya. Kalau di sini tidak ada implikasinya nih. Oh, berarti tidak bisa. Cuman ada kuantitasnya atau kuantifikasinya, yaitu menggunakan kata setiap. Jadi untuk yang ini proposisinya merupakan proposisi yang elementer saja nih. Misalnya ini sebagai P, ini Q, kemudian ini R sebagai kesimpulannya. Jadi belum bisa kita buktikan keabsahannya sama dengan yang ini. Kalau ini kan sudah jelas bisa kita buktikan langsung keabsahannya seperti yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Ini kesimpulannya Q kan. Jadi nanti kita buat P maka Q,
dan P, kemudian kesimpulannya Q. Nanti kita buktikan keabsahannya. Kalau yang ini, kita punya punya kontor yang seperti ini nih. Ini nanti kita sebut dengan kontor ya, setiap, beberapa. Jadi kita harus ubah dulu bentuk yang ini menjadi ke dalam bentuk yang lain. Nah, kita lihat paragraf berikutnya. Keabsahan argumen seperti ini bergantung pada struktur logis dari dalam proposisi elementer yang membentuknya. Untuk menilai argumen-argumen yang demikian, kita harus kembangkan cara menganalisis proposisi-proposisi ini non-komposit ya, buku aslinya non-komposit. Berarti yang proposisi yang ini, yang non-komposit ya. Kalau ini kan proposisi yang kompositnya nih. Dan juga melambangkan struktur di dalamnya. Jadi kita harus menganalisis dulu proposisi yang ada di sini, kemudian kita lambangkan struktur-struktur yang ada di dalam proposisi ini. Kita lambangkan jadi kalimat matematis yang logis gitu, ke dalam bentuk simbol-simbol. Nah, perhatikan premis kedua pada argumen di atas. Ini premis keduanya atau proposisi yang kedua. Yang merupakan suatu proposisi elementer. Nah, jadi bukan merupakan proposisi yang komposit atau majemuk. Ia menyatakan bahwa individu Andika mempunyai sifat kemanusiaan. Nah, ini Andika sebagai subjeknya. Andika, ini subjeknya. Kemudian Andika tersebut mempunyai sifat kemanusiaan. Nanti ini manusia. Ini sebagai predikatnya. Nah, Andika tersebut kita sebut sebagai term subjek dan manusianya kita sebut dengan term predikatnya. Jadi subjek itu kan yang dikenai sifat atau perlakuan ya. Nah, kalau predikatnya seperti yang di sini, yang di belakangnya. Nah, kemudian setiap proposisi elementer menyatakan bahwa individu yang ditunjuk oleh term subjeknya mempunyai sifat yang dinyatakan oleh predikatnya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa Andika ini mempunyai sifat yang dinyatakan oleh predikatnya. Predikat apa? Manusia. Nah, kemudian selaku individu tidak hanya dianggap pribadi-pribadi, tapi juga bisa sebarang objek. Bisa juga tidak harus selalu manusia atau individu atau apa di sini. Ini dibilang subjek ya. Nah, jadi boleh juga berupa hewan misalnya. Misalnya papi adalah kucing. Jadi predikatnya di situ adalah kucing. Jadi papinya adalah sebagai subjeknya. Papi adalah kucing. Nah, ini sebagai predikatnya dan ini sebagai subjeknya. Boleh juga benda-benda yang lainnya, misalnya kota, bangsa, planet, dan sebagainya. Yang dapat dilekatkan pada sifat-sifat yang bermakna yang berkaitan dengan objek tersebut. Nah, contoh lainnya seperti ini nih. Misalkan Siti seorang pemberani. Berarti predikatnya apa? Apa predikat yang dilekatkan kepada Siti? Pemberani. Pemberani. Berarti ini sebagai predikatnya, ini sebagai subjeknya. Ahmad sedang tidur. Nah, ini sebagai predikatnya dan ini sebagai subjeknya. Untuk melambangkan proposisi-proposisi elementer tersebut dipakai huruf kecil. Huruf kecil itu untuk menyatakan individu-individunya atau subjeknya. Jadi tadi kalau ada Siti, Ahmad, kemudian siapa lagi tadi di atas itu Andika. Nah, itu yang disebut dengan individu-individunya. Individu-individu tersebut kita bisa lambangkan dengan huruf kecil. Nah, jadi subjeknya atau individu-individunya kita lambangkan dengan huruf kecil. Oleh karena itu, simbol-simbol ini disebut dengan konstanta individu. Nah, bisa ya sampai di sini. Untuk menyatakan suatu sifat dipakai huruf besar. Jadi predikat-predikat itu yang akan dilekatkan kepada subjeknya, kita pakai huruf besar atau huruf kapital. A, B, C, X, Y, Z sebagai contoh. Di sini diambil Andika Fana. Predikatnya apa kalau untuk Andika Fana? Fana. Fana sebagai predikatnya, kemudian Andika adalah subjeknya. Jadi di sini Andika Fana, karena Fana tadi adalah predikat, maka ditulis dengan huruf besar dan Andika sebagai
subjek ditulis dengan huruf kecil. Nah, gini. Tidak perlu pakai kurung juga tidak masalah. Di buku-buku yang lain ada juga yang tidak pakai kurung. Nah, begitu cara penyimbolan untuk bentuk proposisi elementernya. Kemudian, jika diperhatikan lambang proposisi elementer tersebut, jelas tampak oleh kita bahwa semua mempunyai pola yang sama. Misalnya tadi Andika Fana, kemudian ada Sokrates Fana. Kalau Sokrates Fana kita lambangkan dengan apa? FS. S kecil. F-nya besar, S-nya huruf kecil, bukan Ferdi Sambo ya. Sokrates Fana. Kemudian berikutnya misalnya ada yang Fana lainnya, misalnya Budi Fana. Berarti kita bisa lambangkan dengan FB. Nah, di sini ada contoh yang lain nih, Dekrates Pandai. Kalau pandainya kita lambangkan dengan P, maka Dekratesnya kita lambangkan dengan D. Jadinya PD. Semarang Sejuk, ini SS. Jakarta Ramai. Ramainya kita lambangkan dengan huruf kapital, kemudian Jakartanya dengan huruf kecil. Dan seterusnya ya. Nah, lambang-lambang yang seperti ini kan menunjukkan individu-individu kan, menunjukkan individu-individu. Nah, individu-individu tersebut dapat kita ganti dengan suatu lambang lain, misalnya untuk mengeneralisirnya kita pakai fx. Jadi X ini digunakan untuk menggantikan individu-individu yang ada tadi. Misalnya A Fana. Nah, jadi X ini bisa digantikan dengan A, bisa juga digantikan dengan S, bisa juga digantikan dengan B, yang menunjukkan individu-individu yang kita bicarakan. Nah, di sini dibilangnya lambang SX dipakai untuk menyatakan proposisi-proposisi yang mempunyai suatu pola yang sama. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, kalau misalkan ini S tadi melambangkan sejuk, Semarang Sejuk, berarti SS. Kalau Jakarta Sejuk misalnya, berarti SJ. Kemudian Bandung Sejuk, SB. Dan seterusnya, sehingga bisa dilambangkan dengan SX. Untuk menyatakan ini secara umum, atau untuk menggantikan X ini, dan untuk menggantikan peubah individunya kita pakai X. Dan seterusnya ya, kita bisa mengganti simbol-simbol yang lain itu dengan X. Nah, fx ini kita anggap predikatnya adalah Fana. Fx ini kita sebut dengan suatu fungsi proposisi. Nah, ini fungsi proposisinya yang dapat kita ubah menjadi proposisi singular. Proposisi singular yang mana? Yang tadi itu, yang individu-individu tadi itu, yang kita sebut dengan FA, FB, FC, dan seterusnya. Jadi, fungsi proposisi itu dapat diubah menjadi suatu proposisi singular setelah disubstitusikan suatu konstanta individu bagi X. Seperti yang saya bilang tadi ya, misalnya X Fana, maka jika ada FA merupakan proposisi singular untuk Andika yang Fana. Kayak gitu. Kemudian berikutnya, suatu fungsi proposisi yang ini tadi, dapat diubah menjadi proposisi umum dengan menambahkan kuantor di depannya. Jadi, tadi kan ini merupakan fungsi proposisi ya. Kita mau mengubahnya menjadi proposisi yang umum. Proposisi yang umum itu kita ubah dengan menambahkan kuantor di depannya. Kuantor terdiri atas dua, kuantor universal dan kuantor eksistensial. Nah, kuantor universal itu kan seluruhnya ya, semua gitu. Nah, jadi ini dilambangkan dengan seperti A terbalik. Ini untuk setiap. Nah, kalau di matematika kan dibaca seperti itu. Untuk setiap apa? Untuk setiap individu, untuk setiap X. Nah, kayak gitu. Dan kuantor eksistensial. Kuantor eksistensial ini kita lambangkan dengan ada, atau beberapa, atau terdapat X. Nah, ini dia nih. Jadi,
untuk setiap X adalah simbol dari kuantor universal. Jadi kuantornya itu menunjukkan kuantitasnya, jumlahnya. Jadi untuk setiap X berarti kan menunjukkan jumlah X-nya yang diberikan sembarang X atau semua X. Dan ini seterusnya merupakan simbol dari kuantor eksistensial. Jadi ada atau paling sedikit atau di mana atau ada beberapa. Nah, itu juga menunjukkan kuantitas. Kuantitasnya ada berapa? Gitu. Disebut dengan kuantor eksistensial. Jadi menunjukkan ada, tapi bukan yang universal. Menunjukkan ada atau beberapa. Nah, berikutnya ada jenis proposisi ada beberapa jenis proposisi dalam logika tradisional. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu afirmatif universal. Universal tadi ingat ya, ini dilambangkan oleh untuk setiap ya. Yang terbalik, kemudian negatif universal, ini masih pakai untuk setiap tapi ada negasinya nanti. Kemudian afirmatif eksistensial, ini lambangnya adalah ada, kalau ini masih ada juga tapi nanti kita berikan negasinya. Oke, kita lihat untuk yang pertama, proposisi A. Jadi proposisi yang pertama itu disebut dengan proposisi A yang merupakan definisi dari afirmatif universal. Nah, contohnya seperti ini. Proposisi A-nya semua manusia mortal. Nah, ini jelas ya ditandai dengan semua. Semua manusia mortal. Jadi, kata lain dari kalimat lain dari yang ini bisa juga dibuat menjadi berikut ini nih. Jadi pernyataannya bisa diubah menjadi kalau semua manusia mortal itu sama artinya dengan diberikan sembarang individu, jika manusia maka mortal. Bisa juga diganti kalimatnya dengan menggunakan ini nih. Diberikan sembarang X, jadi individunya tadi diganti dengan X. Jika X manusia, maka X-nya mortal. Dan disederhanakan lagi, menjadi diberikan sembarang X, X-nya manusia, nah makanya diganti dengan implikasi, maka X mortal. Dan kalau kita ganti, diberikan sembarang X-nya dengan ini, untuk setiap X, lambang untuk setiap, maka ini akan kita ganti dengan HX. HX tadi apa? H itu melambangkan manusia, human, kemudian X-nya melambangkan individunya. Kemudian X mortal. Mortal ini dilambangkan dengan M, kemudian X adalah pengganti untuk individunya. Nah, ini untuk afirmatif universal. Jadi ada semuanya. Ingat ya, universal itu berarti semua. Kemudian untuk negatif universal. Negatif universal masih ditandai dengan ada lambang seperti ini, tapi nanti ada negatifnya atau negasinya. Contohnya seperti ini. Nah, untuk yang kedua ini, negatif universal disebut juga dengan proposisi E. Proposisinya seperti ini, tidak ada manusia yang mortal. Nah, bisa diubah katanya, atau bisa dirubah kalimatnya, atau bisa diparafrase dengan menggantinya dengan kalimat yang lain, tapi masih memiliki makna yang sama. Diberikan sembarang individu, jika manusia maka tidak mortal. Nah, ada sembarang individu nih, kalau manusia maka tidak mortal. Ya, sama maknanya ya. Kemudian diberikan sembarang X, jika X manusia, maka X tidak mortal. Jadi diganti individunya dengan X, sama seperti tadi. Kemudian, maka tidak mortal. Oke, sama artinya dengan yang di atas. Diberikan sembarang X, X manusia, maka X tidak mortal. Jadi makanya diganti dengan implikasi. Dan seterusnya, untuk yang ini, untuk setiap X, HX, maka negasi dari MX. Jadi tidak mortalnya itu, tidaknya ini kan melambangkan negasinya, tidak mortal. Dan yang ketiga adalah proposisi I. Jadi ada proposisi A, ada proposisi E, ada proposisi I. Untuk proposisi I, ini merupakan afirmatif yang eksistensial. Di buku yang lain ada juga yang menyebutkan afirmatif partikular.
sama ya maknanya. Kalau ketemu bahasa yang lain silahkan boleh juga digunakan partikular. Jadi untuk afirmatif eksistensial ini contohnya seperti ini. Beberapa manusia mortal. Jadi ditandai oleh kuantor beberapa manusia mortal. Nah, dapat diparafrase kalimatnya menjadi seperti ini. Kalau beberapa itu bisa kita ganti dengan paling tidak ada satu. Nah, paling tidak ada satu yang manusia dan mortal. Yang manusia dan itu mortal. Nah, ini dia. Kemudian, paling tidak ada satu X, di mana X-nya manusia dan X-nya mortal. Jadi, individunya sudah diganti dengan X. Kemudian, paling tidak ada satu X, di mana X manusia, dan-nya diganti dengan simbol ini. Dan yang terakhir, bisa kita ringkas, bisa kita buat secara instan, ada X atau terdapat X, HX, dan MX. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah proposisi O. Proposisi O ini merupakan proposisi yang negatif eksistensial atau negatif partikular. Nah, contohnya, beberapa manusia tidak mortal. Ini juga ditunjukkan oleh adanya kuantor beberapa, kemudian negatifnya ditunjukkan oleh kata tidak. Nah, dapat dinyatakan juga dalam pernyataan paling tidak ada satu manusia dan tidak mortal. Kemudian paling tidak ada satu X di mana X manusia dan X tidak mortal. Jadi manusianya yang ini tadi sudah diganti dengan X, ini juga sudah diterangkan X-nya manusia dan X tersebut tidak mortal. Atau dengan kata lain, paling tidak ada satu X di mana X manusia dan-nya diganti dengan lambang ini dan X-nya tidak mortal. Sehingga terakhir kita peroleh ada X, HX, dan negasi MX. Nah, contoh-contohnya adalah seperti ini nih. Jika P sama dengan pedagang dan Q adalah pembeli, maka untuk setiap PX, maka QX itu diartikan sebagai untuk semua pedagang itu pembeli. Jadi untuk semua pedagang ya merupakan pembeli. Kemudian untuk semua pedagang ada atau pembeli. Ada atau beberapa atau terdapat. Nah, boleh juga ya bahasa yang lain. Kalau di sini dipakainya beberapa. Beberapa pedagang adalah pembeli. Kemudian di sini untuk setiap PX maka QX. Semua pedagang bukan, ini ada negasinya di atasnya. Jadi penulisan negasinya ditaruh di atasnya. Bukan pembeli. Ini ada PX atau QX. Berarti ada seorang pedagang atau pembeli. Ini ada PX dan negasi QX. Berarti ada pedagang yang bukan pembeli. Nah, begitu. Untuk materi pada hari ini, sampai di sini saja karena memang sedikit. Kemudian saya mau menunjukkan perbedaannya dengan materi yang ada di PPT yang berbahasa Inggris. Karena tugas-tugasnya kan kebanyakan dalam bahasa Inggris nih. Memang bahasa Inggris semua ya tugasnya selama ini. Kita lihat bentuk PPT-nya seperti apa. Semoga nanti bisa dipahami. Ambil ngulang-ulang kembali materi yang tadi. Jadi ini judulnya tentang teori kuantifikasi, quantification theory. Kemudian, nah ini sama ya, seperti tadi ya, diawali dengan pertanyaan apakah cara-cara sebelumnya masih applicable atau masih bisa diterapkan untuk membuktikan keabsahan argumen yang ini. Nah itu pertanyaannya. Ini kenapa saya tidak bisa nyoret ini. Kenapa di PDF tidak bisa dicoret, jadinya tadi bisa di Word. Memang begitu ya? Kurang tahu, Bu. Itu di atas mungkin bisa dipencet, Bu. Pakai ini kali ya, apa? Annotated ini. Draw. Oke, coba. Ini nggak pindah-pindah kan?
Kayaknya pindah deh. Oh, repot kalau kayak gini. Oh, bergerak nggak tulisannya? Tidak ya. Cuman PPT-nya aja yang bergerak. Oke, saya jelaskan saja. Ini juga sudah saya terangkan tadi pada intinya sama. Nah, ini juga diawali dengan pertanyaan apakah metode sebelum-sebelumnya, metode kayak menggunakan tabel kebenaran, kemudian IP, CP, terus apalagi ada beberapa yang kita gunakan untuk pembuktian keabsahan argumen itu, apakah masih bisa digunakan untuk membuktikan proposisi yang ini nih. Sudah saya jelaskan tadi ya, ternyata tidak kan, karena ini preposisinya merupakan preposisi yang elementer, bukan merupakan preposisi yang komposit. Kemudian, untuk membuktikan keabsahan argumen yang ini, berarti kita harus mengubahnya dulu ke dalam bentuk proposisi yang, kita harus menyimbolkannya dulu. Nih. Dan kita harus menganalisis non-compound statement. Jadi menganalisis kompon itu yang komposit tadi. Jadi non-composite statement. Jadi kita harus menganalisis pernyataan yang elementer tadi. Pernyataan yang tadi ini, yang all humans are mortal tadi, kita harus analisis dan kemudian kita simbolkan mereka. Baru setelah itu baru kita bisa buktikan keabsahan argumennya dengan menggunakan cara-cara seperti yang kita lakukan sebelumnya. Nah, kemudian berikutnya di sini juga dijelaskan tentang singular proposition seperti yang saya bilang tadi. Socrates is a human, berarti singular proposition-nya itu bilang singular proposition karena di sini subjeknya Socrates ya. Jadi predikatnya adalah human. Jadi ini untuk menunjukkan proposisi elementer yang merupakan proposisi yang singular gitu. Nah, jadi individu yang dimaksud adalah Socrates yang diatributkan ke human. Nah, kemudian we regard as individual only person. Nah, kita menganggap kita tahu bahwa individual itu kan tidak cuma orang nih. Seperti yang saya bilang tadi, bisa juga animals, bisa cities, bisa nation, bisa planet, dan lain sebagainya. Jadi boleh diganti, tidak cuma untuk individu saja. Tidak hanya untuk human aja, boleh juga untuk yang lain. Nah, kemudian mengenai simbolisasi, simbolisasi juga sama seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau Socrates is a human, berarti hanya sebagai predikatnya, kemudian Socratesnya sebagai subjeknya. Jadi hanya huruf besar, S-nya huruf kecil. Kemudian MS ini untuk apa tadi ya? Mortal tadi ya. Socrates is mortal, berarti M-nya sebagai huruf besar, karena ini sebagai predikatnya, kemudian Socratesnya sebagai huruf kecil, yang menunjukkan individualnya. Nah, kemudian secara umum ini dapat ditulis dalam bentuk fungsi proposisi. Fungsi proposisinya itu dibuat dengan mengganti individu-individu tersebut menjadi sebuah simbol nih, disimbolkan dengan X. Yang ini disebut HX ini disebut dengan fungsi proporsional atau fungsi proposisi. Nah, yang secara instan X ini dapat disubstitusi menjadi fungsi, menjadi proposisi individual dengan mensubstitusi ini A yang kemudian simbol-simbol yang lain tadi A, S atau apapun individualnya bisa disubstitusi ke dalam X tersebut. Kemudian, nah ini menunjukkan negative singular proposition, jadi proposisi singular yang negatif. Kalau misalnya Aristoteles adalah human untuk yang positifnya, maka kalau bukan human berarti tinggal kasih negasi aja di depannya. Ini sama juga dengan yang tadi. Atau secara instan dapat kita tulis fungsi proposisinya sebagai negasi HX. Jadi A dan B-nya kita ganti atau kita simbolkan dengan X. Nah, ini untuk general proposisinya, proposisi generalnya. Everything is mortal. Berarti ini kalau untuk proposisi yang general kan berarti sudah ada kontornya kan, yaitu ditunjukkan dengan everything and something. Nah, everything is mortal and something is mortal.
keduanya merupakan contoh dari general proposition. Jadi everything dan something itu merupakan bentuk dari general proposition yang which are not containing name of individual. Jadi tidak memuat nama individu lagi, tidak ada Socrates lagi, kemudian tidak ada Andika lagi, karena sudah diganti dengan everything, kemudian something. Nanti everything itu kita bisa pakai sebagai X dan something-nya juga X, tapi di kontornya berbeda simbolnya ya. Untuk everything berarti untuk setiap X. Kalau something ada X. Nah, gitu. Berikutnya untuk simbolisasi dari proposisi general. Nah, seperti tadi, everything is mortal. Nah, seperti tadi betul ya. Ini sehingga terakhir bisa kita buat lambangnya adalah untuk setiap X, MX. Nah, untuk setiap X ini kita sebut dengan universal quantifier. Kemudian ini untuk symbolizing dari general proposition, tapi untuk menyatakan beberapa ditulis dengan terdapat X, seperti E terbalik ya. Nah, ini disebut dengan existential quantifier, yang berarti terdapat paling tidak satu atau beberapa, atau bahasa lainnya ada. Nah, gitu. Kemudian berikutnya, jadi bisa kita simpulkan bahwa generalization atau quantification itu adalah proses untuk menemukan sebuah proposisi general dari fungsi proposisi dengan menggantinya dengan quantifier yang universal atau eksistensial. Jadi dengan menggantikannya dengan lambang untuk setiap tadi dan atau ada yang E terbalik dan A terbalik tadi. Jadi begitu. Jadi ini kesimpulan dari yang dimaksud dengan quantification atau generalization. Itu ya. Pada intinya sama dengan yang saya jelaskan tadi. Ini cuma bentuk bahasa Inggrisnya saja. Nah, ini bentuk negatif dari proposisi general seperti yang saya jelaskan tadi. Something is not mortal disimbolkan dengan karena something itu ditunjukkan oleh E terbalik ada X. Nah, kemudian not-nya ini ditunjukkan oleh negasi, mortalnya MX, maka ada X, negasi MX. Begitu juga untuk ini, nothing is mortal is symbolized as untuk setiap X, negasi MX. Nah, tidak ada yang mortal, berarti semuanya tidak mortal kan? Nothing is mortal. Nah, sehingga disimbolkan dengan seperti ini. Untuk semua X tidak mortal. Kemudian ini bentuk, nah ini belum ada di yang tadi. Nah, ini untuk bentuk yang ekivalen dengan ada X, negasi MX. Jadi bisa diganti dengan negasi untuk setiap X, MX. Kemudian untuk setiap X, MX itu akan ekivalen dengan ada negasi dari ada X, MX. Nah, diulang lagi, ini traditional logic, ada 4 tadi ya, universal affirmative, kemudian universal negative, particular affirmative. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada beberapa buku menyebutkan bahwa untuk yang ini, yang menyatakan ada atau beberapa, ada yang membahasakannya dengan eksistensial, ada yang membahasakannya dengan partikular. Jadi terserah mau pakai bahasa yang mana. Yang jelas artinya some, atau there is. Kemudian kita lihat satu-satu yang tadi proposisi A untuk yang pertama yang menunjukkan universal affirmative. Nah, ini samalah contohnya ya, sehingga jadi seperti ini. Untuk setiap X, maka HX, maka MX. Nah, ini untuk negatif universalnya. Sama juga seperti tadi. Dan ini untuk particular affirmative-nya, berarti ditandai dengan some ya. Some humans are mortal. Atau some-nya itu bisa diganti dengan kata there is at least one thing.
Nah, one thing-nya bisa diganti dengan, thing-nya itu bisa diganti dengan X gitu. Nah, berikutnya adalah partikular negatif yang disimbolkan dengan O. Ini tinggal tambah not-nya saja ya, tapi sum-nya masih tetap kita pakai, yaitu lambangnya terbalik tadi. Ada X, HX, dan negasi MX. Nah, begitulah kira-kira. Kita lihat contoh soalnya. Ada pertanyaan dulu tidak sebelum masuk ke contoh soal? Oke, kalau tidak ada, misalnya nih, saya punya pernyataan seperti ini nih. Tempo adalah surat kabar. Nyatakan dalam bentuk singular proposition. Tempo is a newspaper. Tadi disuruh buat jadi apa, Bu? Maaf. Singular proposition. Proposisi singular. Aduh. Ini kan masih ada apa namanya tuh? Subjeknya masih jelas ya. Nah, coba ubah ke dalam bentuk ini proposisi singular yang biasa aja. Tadi subjeknya kita lambangkan dengan apa? Kemudian predikatnya kita lambangkan seperti apa? Ini ya Bu, N besar, terus T kecil. N besar. N besarnya newspaper, T kecilnya Tempo. Oke, betul. Bentar ya, saya coba. Siapa tadi yang jawab? Rizka. Rizka. Berikutnya, ya. Andi is not an Indonesian. Apa tuh? Kal boleh coba, Bu. Boleh, silakan Kal. Negasi I besar dalam kurung dalam kurung A kecil. Oke. Negasi IA ya. Iya. Yang lain bisa dipahami maksudnya? Bisa, Bu. Bisa Bu. Kalau ini bukan. Teacher itu maksudnya. Budi is either an artist or a teacher. Kayaknya kelebihan. Ibu, Pamba mau coba boleh nggak, Bu? Siapa? Saidina, Bu. Pamba. Oh, oke. Mamba. Berarti jadi A besar B kecil atau T besar B kecil, Bu? Pakai tanda ini ya, gabung ya. Iya. Oke. Tuh. Atau saya gitu. Kalau ini, semua kucing adalah mamalia. All cats are mammals.
Ibu Leskia boleh coba, Bu. Boleh. Kayak gini bukan, Bu? A besar terbalik, X. Terus M besar, K kecil. M besar, K kecil. Iya, Bu. Ada yang lain? Nah, perhatikan perbedaannya dengan yang sebelumnya. Kalau sekarang kita punya kontor di depannya, yaitu all, semua, ya kan? Kemudian kita punya cats dan punya mammals. Jadi cats-nya itu gini maksud saya. Whiteboard-nya bisa dipakai ya di sini. Bisa, Bu. Jadi begini nih. Nah, karena apa namanya itu sudah kita ganti dengan X dan all-nya itu ada di depannya, maka ini bisa kita ganti seperti ini. Jadi ada cat, kemudian ada mammals. Jadinya seperti itu. Bisa lihat perbedaannya seperti apa? Kalau yang tadi itu, individu-individunya masih diwakili oleh nama orang, itu, oleh subjek tuh. Nah, kalau sekarang sudah diganti oleh kontor. Dan di sini ada cats dan ada mammals. Berarti kan untuk setiap cats-nya, maka mammals. Jadi setiap kucing adalah mamalia. Jadi gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Iya, Bu. Coba contoh satu lagi. No cats are reptiles. Coba, ada yang bisa? Ibu Tauri mau coba dong, Bu. Siapa? Tauri. Tauri. Boleh Tauri langsung ditulis di sini aja. Ini sudah bisa collab semuanya. Oh iya. Kayak gitu bukan ya, Bu? Gimana? Ada yang mau menanggapi tidak yang dibuat oleh Tauri? Kalau ini, kalau kita baca, ini seperti apa tuh kita mengartikannya Tauri? Reptiles are not cats. Berarti setiap reptil bukan cats. Nah, itu maknanya kan sama nggak maksudnya dengan yang tadi tuh? Tadi itu no cats are reptile. Jadi tidak ada merupakan reptil. Kalau yang ini yang Tauri buat setiap reptil. Oh berarti negasi CX dulu ya, Bu, di depannya. Nah, coba pikirkan lagi. Siapa yang mau memberikan pendapat lain? Ibu, saya mau coba dong. Siapa? Arif. Arif. Ya boleh Arif. Oh, berarti itu nggak ada mukanya di sini. Berarti nggak on cam ya? on cam kok, Bu. Oh, muncul di mana mukanya? Silakan Arif. Berarti saya ngomong aja ya, Bu. Iya. A besar kebalik X, C, X, maka negasi RC. Kok RC? RX. RX. Oke. Jadi gimana mengartikannya itu, Arif? Berarti semua kucing bukan reptil. Jadi di sini ya, saya tuliskan ya. Apa tadi?
C CX negasi RX. Nah, jadi untuk setiap CX maka negasi RX. Tadi kan kita punya soal tidak ada kucing yang merupakan reptil. Berarti untuk semua kucing bukan reptil. Benar tidak? Betul. Nah, betul. Jadi, ini bentuk pernyataan yang benarnya ya. Nah, kemudian berikutnya contoh yang lain. Some apples are green. Some apples are green. Ibu Tauri mau coba lagi dong, Bu. Boleh, tunggu ini ada Said yang bertanya apa nih? Ibu, saya ingin bertanya, kenapa nggak langsung ngomong aja Said? Sudah boleh saya bacanya. Untuk setiap S misalnya diganti dengan gimana Said? Apa yang mau ditanyakan? Oh, ini soalnya ada MC. Jadi misal yang kucing tadi Bu, itu misalkan itu A terbalik X, terus dalam kurung CX maka MX. Terus kalau misal saya tulis jadi A terbalik C, terus MC doang gitu, boleh nggak Bu? Ini kasus yang di atas tadi, sekarang kita sudah kasus baru lagi. Maksud saya penulisan kayak gitu dibenerin atau salah Bu? Oh, gimana? Soalnya kita udah bahas soal yang di ini beda ya, soal yang di atas sama yang di bawah sama-sama cats, tapi yang satunya mammals, yang satunya reptil. Gimana? Berarti nanya yang soal yang tadi ya? Iya Bu, saya... jadi gini, nggak ketulis ya? Tulis Jadi maksudnya gimana? nulisnya pakai apa deh Bu? Gimana sini saya tuliskan sebutkan? Jadi ditulisnya tuh jadi kayak yang saya kirim di paling bawah itu. Nggak ada ininya. Nih saya kirim. Nggak pakai jika maka gitu. Langsung ditulis kayak gitu, boleh nggak Bu? Oh, nggak bisa karena ini ada C itu bukan sebagai individunya di situ, Said. Kita sudah mengganti individunya dengan X, dan X itu sudah ada kuantitasnya juga atau kontornya juga gitu yang dilambangkan untuk setiap kayak gitu. Jadi untuk setiap tersebut nanti akan dilekatkan kepada cat dan ininya dan mammalsnya. Oke Bu, terima kasih. Maksud saya. Apakah begitu maksud pertanyaannya? Sudah terjawab? Iya Bu, seperti itu sudah terjawab. Oke, siapa yang bisa untuk soal yang tadi? Some apples are green. Siapa yang mau jawab? Halo? Boleh, Bu? Tauri, Bu. Tauri silakan. Ya. Saya boleh langsung tulis di sini, Bu? Boleh silakan. Tauri. Ya, sudah, Bu. Nah, gimana dengan coba artikan dulu apa maksudnya nih? Ya, jadi there is itu kan tadi at least some apples that are green kayak gitu, Bu. There is at least some apple that is green gitu. Oke, ada yang mau bertanya tidak? Ada pertanyaan? Nggak ada yang mau nanya gitu, kenapa di dalamnya tidak implikasi, Bu? Gitu. Iya, itu saya mau nanya itu, Bu.
Ya, kenapa Tauri? Karena yang dari tadi yang dia kan pakai partikular yang afirmatif tuh, jadi kalimatnya itu tadi saya salah sebut, jadi nanti jadinya itu kalimatnya kalau dalam bahasa Inggris there is at least some apples, atau enggak there is at least one thing itu that is some apples and green gitu. Jadi yang di dalamnya itu pakai tanda and atau dan-nya itu. Pakai yang tadi partikular afirmatif yang I. Oke. Kalau kita perhatikan ya, dari pernyataan-pernyataan yang ada dari tadi itu, kalau untuk setiap, maka yang di dalam kurungnya itu ada tanda implikasi gitu. Menurut kalian masuk akal nggak sih? Ini nih, untuk setiap, berarti semuanya ya, untuk setiap untuk setiap Rx, maka negasi Cx misalnya. Berarti kan semua yang ada di Rx itu menyebabkan negasi Cx. Nah, kayak gitu. Atau kayak gini nih. Oh, yang itu yang salah tadi ya. Misalnya yang ini nih. Untuk setiap Cx, maka negasi Rx. Berarti sudah pasti semua Cx itu merupakan negasi Rx. Jadi sudah pasti semua cat itu bukanlah reptil. Nah, kalau misalnya yang di sini kita ambil sebagai beberapa, tentunya tentunya kontradiktif dong dengan yang di sini nih. Kontradiktif kan jadinya. Jadi gini, misalnya yang di depannya kita ambil beberapa, padahal yang di dalam kurungnya itu sudah jelas itu menunjukkan bahwa semua kucing itu merupakan bukan reptil. Nah, kayak gitu. Kalau mau pakai beberapa atau ada, maka yang di sini konjungsinya itu adalah dan, penghubungnya itu adalah dan. Paham nggak maksud saya? Tidak. Tidak. Yang lain paham nggak? Misalnya gini nih, oke ya. Untuk setiap ini, saya contohkan yang lain ya. Untuk setiap kucing, yang tadi itu loh, maksud saya begini. Atau ada yang paham tidak? Yang bisa menyampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana, yang sehingga teman-teman yang ngerti. Gini nih, yang di depan ini melambangkan setiap kan, artinya harusnya kan semua yang di dalam itu berlaku gitu. Ini nih. Jadi Cx-nya itu maka menyebabkan negasi Rx. Jadi setiap kucing maka bukanlah reptil. Nah, kalau misalnya yang di depan ini ada atau beberapa, berarti kontradiktif dengan pernyataan yang ada di sini jadinya. Itu maksud saya, akan kontradiktif dengan ini. Padahal jika maka itu menunjukkan bahwa itu tuh udah, maka setiap kucing itu sudah didefinisikan maka tidak reptil gitu. Kalau ada kontor ada atau beberapa di sini, berarti kan kontradiktif dengan pernyataan yang di dalam kurungnya. Gitu maksud saya. Iya, paham, Bu. Berarti kalau misalkan yang dan ini dipakainya tuh kalau kalimat soalnya nih kayak ada atau Partikular. beberapa, terus ya depannya ini bukan pakai A terbalik tapi yang pakai ya ini ya, Bu ya. Ya, partikular, yang partikular ya, yang sebagian. Ya, Nah, begitu, intinya gitu. Kita coba satu contoh soal lagi ya. Nah, coba nih. Some rabbits are not white. Ini gampang. Some rabbit, beberapa kelinci are not white. Silakan, ada yang bisa? Ibu, saya mau coba boleh? Siapa? Nadia. Nadia, boleh silakan. Tapi saya nggak bisa nulis di itu, Bu. Pakai HP soalnya. Oh, saya tuliskan. Ya, jadi E terbalik X. Ada X. Ada X. Terus
RX dan Oke. negasi WX. Apanya penghubungnya apa? Dan Negasi WX. Benar ya? Jadi ada rabbit yang bukan putih, yang tidak putih. Nah, gitu contoh-contohnya. Kita lihat contoh yang lain. Kalau dalam bahasa Inggris, sebentar ya, saya mau menunjukkan kalimat ini sebelum kita lanjut ke contoh soalnya. Nih, untuk simbolisasi dari general proposisi atau proposisi general, ini ada yang harus ditekankan bahwa tidak ada cara yang baku gitu. Seperti kita misalnya menyelesaikan kalkulus ya, tahapnya harus seperti ini dulu, seperti ini, kemudian dapat hasilnya ya. Jadi kalau pada PDM itu atau logika itu, kita harus mentranslate semua statement yang ada dalam bahasa yang kita gunakan. Misalnya kalau kita gunakan bahasa Inggris, kita translate bahasa Inggrisnya, atau bahasa Indonesia juga kita artikan, kita pahami dulu bahasa Indonesianya ke dalam, baru setelah itu baru kita artikan ke dalam bahasa atau notasi yang logis nih, atau logika matematika yang seperti apa. Jadi dalam setiap kasus itu kita harus paham dulu makna bahasa tersebut dalam kalimat bahasa Inggris kalau kita gunakan bahasa Inggris. Nah, baru setelah itu kita kita ekspresikan dalam bentuk yang lain seperti bahasa menggunakan logika matematika tadi, notasi logika tadi. Nah, gitu ya. Jadi bisa saja setiap orang itu pemahamannya berbeda-beda tentang satu proposisi. Misalnya di dalam bahasa Inggris, children misalnya. Nah, children itu kalau kita artikan itu semua atau beberapa, atau singular. Misalnya gini nih, children is exist. Karena Anak-anak children. datang. Nah, berarti itu bisa kita gantikan dengan apa kalau kita mau tulis bentuk notasi logisnya. Children is, bukan is, children are present. Misalnya, hadirnya kita sebut dengan present. Children, nggak bisa nulis ini ya. Children are present. Coba siapa yang bisa menyimbolkan dalam bentuk notasi logisnya? Children are present. Bagaimana? Boleh. Ya, silakan. Bisa tidak pengaturan Zoom-nya ini dibuat siapa yang ngomong tuh tampil gitu di layarnya? Atau yang paling depan? Emang bukan seperti itu ya, Bu? Kenapa? Oh, nggak ini. Nggak apa. Tidak tampil kalau orang ngomong, Bu. Nggak tampil, cuman suaranya saja. Ada tampil orang-orangnya, cuman ini nggak tahu diurutkan berdasarkan apa. Bukan speakernya yang di awal. Dadah, silakan lanjutkan. Children are present. Apakah seperti ini, Bu? Nah, ada yang mau berkomentar? Kalau dalam bahasa Inggris, children ini anaknya satu, beberapa, atau semua anak? Ibu, Zoneta mau berkomentar. Ya, silakan. Children itu kalau di bahasa Inggris itu semua, Ibu. Jadi itu aturan, kalau nggak salah, EX.
Kalau semua bener dong kayak gini. Kalau X kan beberapa. Oh iya ya. Benar-benar. Beberapa ya. Iya. Jadi gini nih. Makanya kalau Anda misalnya jawab yang bahasa Inggris, berarti harus paham dulu bahasa Inggris itu seperti apa. Yang bahasa Indonesia pun seperti itu sebenarnya. Selain paham mentranslate-nya, tapi juga harus tahu maknanya gitu. Misalnya kalau di sini kita tulis child aja, child berarti itu singular ya. Nah, berarti nggak bisa kita gunakan setiap. Nah, sekarang children are present. Berarti ini juga menunjukkan ada atau beberapa gitu. Jadi kita gunakan yang ini simbol E terbalik tuh. Jadi ada children yang hadir. Jadi ada beberapa anak yang hadir. Jadi children itu beberapa, Bu? Ya, Bukan semua. beberapa anak gitu. Oh, Kalau child kan cuma satu anak aja. Kalau children kan bentuk jamaknya kan. iya beberapa anak. Nah, oke. Kemudian misalnya gini. Contoh yang lain. Kok isi are. Nah, di sini kan juga tidak disebutkan tuh all atau some. Kalau di bahasa Inggris kan mereka aturan bahasanya kan berbeda dengan kita kan. Jadi mereka tulisnya snakes are reptiles gitu. Jadi ini menunjukkan apa? Kita pakai kontor yang seperti apa? Selain kita bisa harus terjemah. Oh ya, itu pakai dan ya. Children tadi harus pakai dan. Selain kita menerjemahkan, kita juga harus memahami maknanya. Snakes are reptiles. Nah, kira-kira ini kontor yang tepat kita gunakan, kontor yang mana? Yang semua ya, Yang Bu? all, Bu. Iya. Yang all. Kenapa? Karena semua semua ular, all snakes kan udah pasti reptiles. Nah, jadi semua snakes itu sudah pasti reptil gitu. Jadi kita juga harus paham konteksnya seperti apa. Gitu ya. Kita lihat contoh yang lain. Misalnya saya punya only citizens can vote. Itu gimana tuh? Ini contoh-contoh yang saya berikan yang kira-kira ini ya tidak lurus itu. Maksudnya kita harus mikir dulu menyimpulkannya. Only citizen can, citizennya pakai S. Can vote. Nah, ini gimana nih? Pakai yang E ya, Bu? Karena kan dia paling tidak ada satu gitu, Bu. Benar nggak, Bu? Nah, kalau only citizen can vote, berarti kan setiap yang nge-vote itu pasti citizen. Itu kebalik nggak, Michael? Coba. Coba. Only citizen can vote. Sama tidak artinya ini hanya warga negara yang bisa memilih gitu kan? Berarti yang memilih itu pasti semua warga negara. Masuk akal? Oh iya, masuk akal. Nah, gitu. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk logika, notasi logikanya bagaimana jadinya? Terbalik X dalam kurung VX Ya. Itu jadinya kayak gini ya. Nah, kan kayak gini jadinya. Oh, siapa yang hapus? Oh, ini semuanya bisa berpartisipasi ya. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus paham juga maknanya seperti apa, baru kita buat
bentuknya seperti ini. Kalau all the glitters is not gold. All the glitters are not gold. Are all the glitters. Sorry. Di sini di soalnya ditulis seperti ini nih. Sebentar, saya koreksi dulu. All that glitters is not gold. Ini maksudnya bagaimana? Pakai yang terbalik bukan sih, Bu? Apa? Terbalik. Sebentar, ada mobil lewat. Nah, terbalik, terus GX dan negasi GX. GX dan semuanya ini ya G ya. Ganti G yang satu lagi dengan A saja. GX dan GX dan negasi AX. Itu kita memaknainya bagaimana sih? Apakah semua yang berkilau itu bukan gold atau bagaimana? Coba. Saya coba nih ya. Karena nih artinya beda lagi. Kalau kalian mengartikannya bagaimana? Untuk kalimat yang ini maknanya seperti apa? Kalau salah mengartikannya, nanti salah pula kita melambangkan. Kalau saya ngartiinnya semua glitter itu bukan emas. Semua glitter Kan bukan emas. juga emang ada ya glitter emas. Kalau saya Itu maksudnya bercahaya, mengkilat gitu. Jadi semua yang mengkilat itu bukan emas gitu. Iya. Ya, kalau ada lagi yang mengartikan yang lain? kalau sama sih Bu, kurang lebih semua yang berkilau itu belum berarti emas. Nah, berarti belum tentu emas gitu ya. Iya. Bentar. All the glitters. Nah, soalnya tadi saya coba mengartikan berbeda pula artinya. Semua kilau itu bukan emas. All the glitters not gold. All the glitters not gold. Tak selalu yang berkilau itu emas, sama tidak? Tak selalu yang berkilau itu emas. Kita lihat contoh soal yang di Bodui ya. Ada soal yang sama tadi. Soalnya kalau ditranslate itu artinya tidak semua yang berkilau itu emas. Mengkilat di sini. Tidak semua yang mengkilat itu adalah emas. Nah, diartikan seperti itu kalau untuk yang di sini nih. Kalau kita artikan seperti ini, jadinya bagaimana? Oke, kita anggaplah pengertiannya begini nih. Kalau saya translate juga artinya kayak gini. Tidak semua yang mengkilat adalah emas. Atau semua yang mengkilat belum tentu emas. Sama ya?
Berarti yang negasi itu yang GX-nya nggak sih, Bu? Yang negasinya yang GX-nya. Sebentar, saya coba baca soalnya dulu. Terjemahkan masing-masing proses ini ke dalam bahasa lambang di mana pada masing-masingnya maka singkatan yang diberikan setiap pelambangan harus dimulai dengan suatu kuantor dan bukan dengan suatu tanda negasi. Oh, oke. Jadi kita mulai dengan kuantor ya, karena permintaan soal di sini. Jadi bukan negasi dari kuantornya, tapi kuantornya baik ada ataupun semua. Oke, bagaimana tadi? Siapa yang mau jawab? Halo? 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 Halo, Bu. Ya, silakan. Ada yang mau jawab? Kita anggap ini adalah terjemahan dari yang tadi ya. Ini, tidak semua yang mengkilat adalah emas. Berarti bisa kita buat seperti apa? Berarti terbalik negasi GX dan AX. Iya nggak sih, Bu? Negasi dan AX. Nah, kalau itu maknanya apa? Oke, saya terima dulu. Tadi seperti apa, Dwi? Dwi ya? Iya. Gimana? Coba sebutkan, saya jelaskan. Terbalik X itu ya X, terus negasi GX negasi GX. dan Terus AX. Oh, kalau kita pakai ini, kita pakai simbol yang ada di sini aja ya, supaya tidak bingung. Berarti untuk setiap X, negasi KX, kemudian tadi dan EX, gitu ya, Dwi. Kalau kita pakai simbol ini kayak gitu kan? Nah, bagaimana menurut yang lain? Ibu, kalau misalnya tidak semua itu berarti ada paling enggak ada salah satu kan? Berarti pakai yang terbalik enggak sih, Bu? Nah, itu yang saya bilang. Berarti kalau tidak semua, berarti kan ada beberapa kan? Ada beberapa yang tidak mengkilat berarti kan? Atau ada beberapa yang bukan emas. Nah, coba yang mana yang benarnya? Ada yang beberapa yang tidak mengkilat, yang bukan emas. Itu bagaimana sih memaknainya? Itu berarti ada beberapa yang mengkilat itu adalah emas gitu. Ada beberapa yang mengkilat Dalam kurung iya KX dan EX. adalah emas. Ada yang punya jawaban lain? Kalau aku ininya Bu, yang mengkilatnya yang negasi. Jadi EX, negasi KX, dan EX. Negasi KX. Yang EX-nya, yang negasi. Atau yang mengkilatnya yang negasi. Oh, yang mengkilatnya. Jadi kalau dibaca ada beberapa ada yang tidak mengkilat dan emas gitu. Itu bukan Bu. Ada yang lain tidak? Kebalikannya kayak Siska, Bu. Kalau saya yang E-nya yang naik. Kalau siapa tadi? Siapa yang terakhir? Yang E-nya yang negasi. Arianti, Bu. Arianti. Iya, Bu. Kenapa Ari? Itu kan kalau dibaca jadinya beberapa yang mengkilat dan bukan emas gitu. Nah, itu masuk akal tidak? Coba. Tidak semua yang mengkilat adalah emas. Tidak semua yang mengkilat, berarti nggak semua yang mengkilat ini merupakan emas. Berarti ada beberapa yang mengkilat yang bukan emas. Betul tidak? Betul, Bu. betul. Betul, Bu. Ini berarti ada beberapa yang mengkilat yang bukan emas. Ya kan? Masuk Iya. akal? Masuk. Oke. Siapa tadi? Rianti. Oke. Kalau begitu 6 dan 7 mirip lah ya.
Kemudian yang nomor berapa lagi? Nomor 7. Nomor 7 coba bagaimana? Ada yang bisa? Ibu, maaf numpang tanya, berarti itu kalimatnya artinya semua barang di rumahnya rusak ya, Bu? Tidak ada barang sesuatu di dalam rumah yang luput dari kerusakan. Nggak ada satupun yang di rumah itu yang luput dari kerusakan. Berarti semua barangnya rusak. Gitu ya. Oh, Ya. berarti pakai A, yang A terbalik. A terbalik. Ya, terus gimana? BX maka KX. Kok B? Ini sudah dikasih lambang sendiri. RX maka KX. Ada yang punya pendapat lain? Kalau RX maka KX itu maknanya apa? Negasi K, Bu, harusnya. Negasi KX. X, iya. Nah, kalau negasi KX, apa maknanya, Said? Tidak luput dari kerusakan, Bu, berarti rusak. Ini semuanya dari awal, coba. Tadi kan saya bilang gini, Tidak luput. ada gambar A terbalik, kemudian saya tulis ya. Oh, iya Bu, boleh ditulis dulu, Bu. Saya nggak kebayang. Terima kasih, Bu. Apa tadi? Kayak gini kata Saidnya. Kalau Said itu katanya yang negasinya itu adalah yang KX-nya. Gitu. Iya, Bu. Jadi gimana cara ngartikannya nih? Jadi semua X dalam rumah itu tidak ada X dalam rumah yang luput dari kerusakan. Tidak ada X dalam rumah yang luput dari kerusakan. Apa negasikannya yang sebelah kiri, ya, Bu? Apa saya salah? Yang lain bagaimana? Kalau saya sih sama pemikirannya dengan ini. Yang lain ada yang punya pemikiran yang lain? Saya sama kayak Dwi. Ayo sama kayak Dwi. Ada yang lain lagi tidak? Saya sama kayak itu, Bu, yang itu. Saidina. Coba Nadia bagaimana cara menjelaskannya? Jadinya kan semua yang di dalam rumah itu sudah pasti tidak luput dari kerusakan. Gitu, Bu. Tidak luput dari kerusakan ya. Berarti ya, semua yang dalam rumah itu rusak lah gitu intinya. Pasti rusak ya, Bu. Gitu. Bisa dipahami tidak? Bentar, Bu. Emang kalau KX itu luput dari kerusakan bukannya rusak juga? X luput dari kerusakan. Kalau Iya kan? tidak, ya silakan. Iya, di situ kan kerusakan, berarti nggak ada negasinya nggak sih, Bu? Coba Said tadi bagaimana? Itu luput itu kan berarti dia apa namanya? Nggak rusak dong artinya. Lolos gitu ya, luput nggak? Lolos, berarti lolos dari kerusakan. Kalau misalnya negasi K, berarti kan tidak luput dari kerusakan. Berarti semuanya rusak, gitu kan ya? Iya, Bu. Baik. Gimana? Bisa dipahami? Bisa, terima kasih, Bu. Nah, bagaimana dengan yang nomor 8? Ini ada 4 simbol nih. 1, 2, 3, sorry. Ada mahasiswa yang cerdik dan kuat bekerja. Berarti mahasiswanya M. Cerdiknya C. Dia dihubungkan dengan
Oke, ada yang bisa? Coba aja dulu mana tahu benar. Biar kita diskusikan bersama kayak yang barusan. Haikal boleh Bu? Boleh, silakan Haikal. Ya? Haikal bisa nulis. Udah Bu. Oke, ada yang mau berkomentar? Saya, Bu. Kalau saya, tanda kurungnya di C sama K. Saya juga gitu. Gimana yang lain? Iya, saya juga sependapat sama Ariska, Bu. Kok saya jadi nggak bisa nulis setelah Haikal nulis? Ini beneran nih nggak bisa. Coba sekarang Bu. Oh, ini bisa. Itu kenapa barusan Haikal? Berarti yang megang kontrolnya Haikal gitu. Soalnya tadi di kelas sebelah juga kayak gitu. Mungkin Bu. Saya kan soalnya host. Nggak ngerti juga sih Bu. Jadi saya tadi tuh susah nulis ini. Nah gini, ada mahasiswa yang cerdik dan kuat bekerja. Nah, cerdik dan kuat bekerja. Nah, sebentar ya. Jadi dannya itu antara cerdik dan kuat bekerja nih. Nah, ada mahasiswa nih yang cerdik dan kuat bekerja. Kayak gitu. Jadi kurungnya di sini. Bisa dipahami ya? Oke, ada yang mau ditanyakan tidak? Atau nomor 6 coba deh. Tadi kami nomor 6 itu masih jadi perdebatan sih di kelas A. Nomor 6 ada yang bisa memberikan pendapat. Kalau saya sih, nah coba Anda dulu gimana? Kalian dulu, bisa nggak? Yang nomor 6 itu seperti apa? Ibu, saya mau coba jawab, Bu. Ya, apa? Kalau menurut saya, Fauzia, ya, salah. PX, kebalik X, PX, dan TX. Dan PX. Ada yang lain? Kalau saya ATX-nya negasi, Bu. Apanya yang negasi? TX-nya. X-nya yang negasi. Berarti ini Oke, untuk yang jawab ini, tadi siapa yang jawab ini? Siska Fauzia tadi. Yang kiri saya, Bu. Yang sebelah kanan Siska. Oke, coba Fauzia jelaskan. Ini kami tadi masih menimbulkan perdebatan juga nih. Coba, kalau saya sih yang menurut saya, ini kan TX itu kan
Maaf Bu, halo. Sepertinya jaringan Ibu bermasalah. Oh, sayanya yang bermasalah. Gimana? Halo? Halo? Halo Ibu. Sudah, Ya, Bu. sudah. Suara saya tidak terdengar atau apa? Share Tadi screen-nya putus, tidak tadi tampak. putus. Suara Ibu nggak ada. Sekarang sudah ada Bu. Sekarang sudah ada. Iya. Oke, silakan. Siapa tadi? Siska ya? Fauzia. Oke, jadi menurut saya itu kan TX-nya itu pengunjung ya, Bu. Dan di terbalik X itu kan beberapa pengunjung. Berarti beberapa pengunjung si TX-nya tinggal untuk makan bersama, Bu. Kalau tidak setiap pengunjung kan berarti beberapa pengunjung, ya, Bu. Jadi dia terbalik X, PX, dan TX gitu, Bu. Nah, untuk Siska kenapa ada negasi di sebelah kanan itu? Jadi kalau aku bacanya ada beberapa pengunjung dan dia tidak tinggal untuk makan bersama. Gitu. Jadi ada yang tinggal untuk makan bersama, tapi ada juga yang enggak. Oke, masuk akal juga. Ada yang punya pendapat lain tidak? Tadi kita masalahkan tadi juga kayak gini. Saya ada pendapat lain, cuman lagi nyari yang materi tadi Bu. Jadi kamu saya mungkin gampangnya bisa pakai ini bentuk lainnya, kayak misalnya negasi dari dari A terbalik X, negasi dari dalam kurung A terbalik X, jadi dibuat semua pengunjung makan bersama. Nah baru nanti kata gantinya kan pasti nanti setiap beberapa pengunjung gitu. Tadi kok nggak salah ada ya di materinya Bu. Ekivalennya. Ya, yang ekuivalennya itu kalau dari negasi semua anggota, jadinya kan kalau nggak salah ekuivalennya itu beberapa. Nah dari situ kalau menurut saya gampang. Gimana Bu? Tapi masalahnya coba kita lihat pertanyaannya nih, Haifal. Nih, setiap perlambangan harus dimulai dengan suatu kuantor dan bukan dengan suatu tanda negasinya. Jadi kita tuh memang disuruh bingung gitu memikirkannya. Iya Bu, maksudnya nanti dari situ baru kita pakai yang ekuivalennya. Oh, kamu maunya kayak gitu. Jadi ditulis dulu negasinya, baru setelah itu cari ekuivalennya. Iya, Oke, untuk boleh. tahu. Coba. Jadi kayak gini maksud Haikal itu negasi dari untuk setiap X, kemudian PX, maka TX. Gitu. Iya, Bu. Jadi, tidak setiap pengunjung. Berarti kan kalau untuk setiap pengunjung kan untuk semua X nih, ya kan? Yang tinggal untuk makan bersama. Berarti kalau untuk tidak setiap pengunjung, negasi dari untuk setiap X, PX, maka TX. Berarti ada yang tinggal untuk makan bersama. Seperti itu maksudnya, Haikal? Iya. Kemudian, ini tentunya ekuivalen dengan yang ini. Ya kan? Coba kita lihat mana materi ekuivalensi tadi. Kan ini maka nih. Kalau maka berarti kan dia akan menjadi negasi dari TX-nya. Jika maka nih. Ya kan sifat dari apa sih namanya yang kita pelajari minggu sebelumnya? Implikasi. Implikasi atau kayak Bu? Oh, iya ya. Iya, implikasi atau pasti kalau dikaliin negasi Atau. jadi dan kan. Oh, tapi ini ada negasinya di luar. Berarti negasi dalam kurung PX maka TX ya? Tapi nggak bisa kayak gitu ya? Bisa kok Bu, jadi itu negasi PX atau TX. Ya sih kalau dinegasiin jadi negasi PX, kan itu negasi PX, nah so atau TX. Nah berarti negasi PX-nya kita negasiin jadi PX, nah ataunya jadi dan negasi yang TX-nya jadi negasi yang TX-nya kan tadi nggak negasi, nah sekarang dinegasiin jadi kayak Siska Bu, bener kok.
negasi PX-nya Bu, PX-nya jadi negasi atau TX? Kan ini beda maknanya. Ya kan? Coba kita pahami lagi makna kalimatnya. Kayaknya malah ribet ya, Bu. Bagaimana? Sorry. Sebentar. Apa, Kak? Kayaknya malah susah kalau kayak gini pakai ekuivalen. Ibu, maaf nyela. Hmm. Itu ekuivalen yang pertama kayaknya salah deh, Bu. Bukannya jadinya negasi P atau TX ya, Bu? Yang mana? Ekuivalen yang pertama. Ini, Iya. ini belum saya ubah yang di dalam, yang di luarnya, yang ini baru Said. Baru yang di dalam. Menggunakan implikasi. Iya, Bu. Implikasi itu yang dinegasin bukan yang sebelah kirinya ya, Bu? Astagfirullah. Iya kah? Saya terbalik lagi nih. Dan harusnya pakai atau kan? Kemudian, ya Allah, baru meninggalkan beberapa hari. Sebelah kirinya ya? Iya, Bu. Seingat saya sih ya, Bu. Coba kita make sure. Sepertinya iya. Oh, ya. Betul. Jadi, P maka Q itu sama dengan, atau ekivalen dengan negasi P atau Q. Nah, ini baru benar. Sebentar, saya ini dulu. Terus dulu. Yang hitam ini yang bisa ngapus cuma Haikal ya, Haikal? Bisa, Bu, semuanya bisa. Saya soalnya nggak bisa ngapus di sini. Jadi ini akan ekuivalen dengan, nah saya sekarang nggak bisa. Ibu mau hapus yang mana? Yang ini, yang hitam di bawahnya nih, supaya nanti nyambung ke sini. Jadi ini negasi dari setiap X, negasi PX atau TX ya. Begini kan ya. Ini sudah benar nih, insya Allah. Berarti ini adalah ini, kemudian kita negasikan menjadi TX dan negasi TX. Ini sama dengan ini. Tapi coba kita artikan dulu, apakah maknanya masuk akal tidak? Ini berarti bahwa ada beberapa pengunjung yang tinggal dan dia tidak makan. Masuk akal tidak? Masuk akal? Halo? Bisa juga sih, Bu. Jadi ada beberapa yang makan, ada beberapa yang nggak makan gitu. Ya, begitu. Jadi bisa dibuat seperti ini. Tapi apakah yang pertama ini benar atau tidak? Ada beberapa, tidak setiap pengunjung. Oke, ini benar ya, ini benar. Nah, bagaimana dengan yang pertama ini? Apakah apa yang bisa membuat kita menyangkal ini nih? Tidak setiap, ada beberapa pengunjung. Saya beneran yang kiri, Bu. Karena di sini utamanya itu tinggal untuk makan bersama. Tinggal untuk makan bersama. Tidak setiap pengunjung. Oh ya, berarti yang kanan ya. Salah, Bu. Tidak setiap pengunjung, berarti kan ada beberapa pengunjung nih. Ada beberapa pengunjung yang tinggal dan mereka tidak ikut makan bersama. Nah, kayak gitu maknanya. Ini ya. Tadi kita juga memperdebatkan ini. Bagaimana?
Ini yang bukan. Saya sih sepakatnya yang ini. Karena dari seperti yang dibilang Haikal di awal tadi, bagaimana kalau kita gunakan negasinya terlebih dahulu. Kalau ini kan gampang kita lihat nih. Kita gunakan negasinya terlebih dahulu, jadi kan tidak semua pengunjung. Nah, kalau semua kita lambangkan dengan A terbalik, berarti kalau tidak semua berarti negasi dari A terbalik tersebut. Yang tinggal dan makan, maka makan gitu. Kemudian kalau kita ekivalenkan jadinya kan seperti ini. Nah, di bawahnya, dan ini dapat yang seperti ini nih. Sehingga kalau kita artikan pun yang ini, kan maknanya juga tidak salah nih. Terdapat atau ada pengunjung yang tinggal tapi tidak makan dan tidak makan gitu. Bisa ya dipahami? Ibu, bukannya tidak setiap itu sama aja kayak beberapa ya, Bu? Iya, sama kayak beberapa, makanya saya buat ini ekivalen. Berarti yang kiri itu bisa juga dong, Bu? Nah, tapi gimana? Jadi tidak setiap itu kan misalkan kita ganti beberapa, berarti beberapa pengunjung tinggal untuk makan bersama. Ya, tapi gini, oke. Yang kelas A juga, kelas sebelumnya juga ini nih bersikeras untuk yang ini nih. Kami masih mendebatkan ini dan belum sampai ke kesimpulan sebenarnya. Tapi dari apa yang disampaikan, bagaimana kalau kita gunakan negasinya dulu, Bu? Nah, dari situ saya melihat bahwa yang tepat itu adalah yang ini. Karena kalau kita memakai negasi dari tidak setiap, berarti kan kayak gini bentuknya nih, negasi dari untuk setiap PX maka TX. Nah, kalau kita ekivalenkan jadinya akhirnya yang ini, yang sebelah kanan nih. Nah, dan ini juga tidak salah kan, kayak gitu. Cuman bagaimana menyangkal ini nih, yang sebelah kiri itu tidak tepat. Ada yang punya pendapat lain tidak? Tidak setiap pengunjung tinggal untuk makan bersama. Menurut saya, Bu, sebenarnya kiri sama kanan ini tuh bisa, cuman kayak utamanya karena di sini pertanyaannya tidak setiap pengunjung untuk tinggal, jadi berarti pengunjungnya ini beberapa pengunjung itu tidak makan di situ. Yang kanan jadinya. Ibu, Tidak setiap pengunjung, ya silakan. kalau saya bilang kan PX-nya pengunjung ya, Bu. Terus TX-nya itu tinggal untuk makan bersama. Nah, kalau negasi TX itu kan berarti tidak tinggal untuk makan bersama. Dia bisa aja tinggal buat belanja, bisa tinggal buat keramas, bisa buat cuci apa gitu. Terus atau enggak dia nggak tinggal sama sekali kan kayak gitu. Kalau di logika saya kayak gitu sih, Bu. Jadi kenapa yang menurut saya lebih benar yang kanan karena negasi TX-nya sendiri itu tidak tinggal untuk makan bersama. Jadi dia bisa tinggal buat ngapain aja yang lain atau dia nggak tinggal sama sekali kayak gitu, Bu. Itu argumen saya tapi. Masuk akal juga. Jadi kalau saya sih lebih ke yang kanan juga. Karena di sini kan penekanan itu tidak setiap pengunjung tinggal untuk makan bersama. Jadi berarti kan ada beberapa pengunjung yang tidak tinggal untuk makan bersama gitu. Gimana, Bu? Maaf. Jadi ada beberapa pengunjung. Kan ini nih pernyataannya tidak setiap pengunjung tinggal untuk makan bersama kan. Berarti kan ada beberapa pengunjung yang tidak tinggal untuk makan bersama. Ya. Gitu ya maksudnya. Ya. Tapi kalau ada yang punya argumen yang lebih kuat, coba utarakan bagaimana memaknainya. Kalau saya sih begitu, yang sebelah kanan. Dan didukung oleh yang ini tadi, negasi yang kita buat tadi di awal. Yang negasi dari untuk setiap itu. Sehingga kalau kita apakan ekivalenkan, kan jadinya yang sebelah kanan juga. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Sungguh memusingkan sekali ya. Ada lagi nggak soal yang bikin pusing? Oke,
Saya pikir untuk hari ini cukup sampai di sini.